وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kalau kita tahu seberapa berharganya orang tua, maka kita akan selalu merasa bahwa perjuangan kita, usaha kita untuk membahagiakan mereka itu worth it banget. Jadi nggak akan pernah kita ngerasa udah ngasih sesuatu yang berlebih, sementara kita kayak nggak dapat sesuatu yang layak. Nggak. Saking berharganya orang tua kita, sehingga Nabi mengatakan mereka sebagai pintu surga. Surga itu kan sesuatu yang sangat mahal, sehingga effort kita, perjuangan kita, pengorbanan kita akan selalu worth it untuk mendapatkan surga itu. Poin besarnya, apakah ada anak yang berani berkorban untuk orang tuanya? Anak sakit parah, orang tua bisa mengatakan, biar saya saja dokter. Bahkan darahnya dikeluarkan, perhatiannya diberikan, kalau perlu bertukar nyawa. Anak-anak sekarang tunggu dewasa, lihat orang tuanya, betapa perhatian sangat mudah kita lihat. Berapa banyak yang bahkan menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Berapa banyak yang bisa membiayai atau memperhatikan keadaan orang tuanya. Maka di titik inilah penting, jika ada anak kurang perhatian terhadap orang tua, jangan dulu mereka dicela. Boleh jadi ada sikap orang tua yang belum optimal memperhatikan anaknya. Pun sebaliknya, jika orang tua telah optimal memberikan perhatian, maka setidaknya harus ada kesadaran pada diri anak yang menjadikan hidupnya mulia di hadapan Allah dengan meningkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya.
Perhatikan, saya berani tantang, orang yang berbakti kepada orang tua, dia tidak akan pernah sengsara hidupnya. Dan saya katakan kepada yang durhaka kepada orang tuanya, tidak ada dosa yang Allah sangat ingin menyegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia dibandingkan durhaka kepada kedua orang tua. Sering sekali saya pernah kemarin dengar Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, beliau berkata ketika menjawab sebuah pertanyaan, wahai Syekh, orang tua saya berakhlak buruk kepada saya. Kata Syekh, lihat, orang Arab biasanya kalau marah kepada anaknya dia sebut himar, ya himar, wahai keledai. Maka kata Syekh, kalau seandainya engkau dimarahin orang tuamu, wahai himar, wahai keledai, maka ucapkan, iya, saya bukan hanya keledai, saya adalah dua keledai bagi engkau. Lisannya yang tajam, akhlaknya yang buruk dari orang tua kepada anaknya, itu urusan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu sebagai anak berbakti pada orang tua. Akhlak yang buruk orang tua kepada anaknya, itu urusannya kepada Allah. Tugasmu sebagai anak bakti pada orang tua. Tidak usah memikirkan lisannya kasar, kelakuannya kasar, lisannya tajam. Apa akibatnya orang yang durhaka kepada ibu? 3. Tolong catat baik-baik. 1. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya, maka akan menghantarkan kehinaan dalam hidupnya. Maka wajar, rumusnya adalah muliakan ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan ibumu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Dan jujur, hari ini kita menjadi apa, menjadi siapa? Karena doa siapa? Ibu, orang tua. Yang kedua, kesempitan. Ternyata durhaka kepada orang tua itu mengantarkan kesempitan. Maka mohon izin, siapapun hari ini yang merasa sempit rezekinya, merasa sulit hidupnya, lagi usaha mandek, kerja karirnya nggak ketemu titiknya, cek. Boleh jadi ada salah kita semua orang tua kita. Wabil khusus kepada ibu kita. Walaupun kita benar, kita harus diam di depan orang tua. Walaupun kita itu kemudian mungkin orang tua kita itu tidak tepat, tapi kita tidak boleh menyakiti dia. Coba rendahkan sayap Anda di depan mereka. Jangan mengepakkan sayap walaupun Anda bisa terbang. Allah tahu kamu bisa terbang, tapi jangan mengepakkan sayap. Kenapa? Karena itu berpotensi menyakiti mereka. Karena begitu kemudian kita merasa tahu di depan mereka, maka mereka bisa jadi akan tersakiti. Bagi ibu kita misalnya, kita senantiasa adalah seseorang yang lahir daripada rahimnya. Kita mau jadi apapun, bagi dia adalah kamu tuh lahir dari rahim saya. Dan itu memang betul gitu maksudnya. Mau jadi apapun kita, mau berapapun kekayaan kita, mau setinggi apapun jabatan kita, kita hanyalah orang yang lahir dari rahim dia, yang tanpa kasih sayang dia kita nggak akan bisa survive barang sedikit pun. Nah maka itu yang kemudian kita coba pelajari di dalam Islam. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitas ini. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Tidak ada sejarahnya dan tidak ada rumusnya anak yang bakti dengan orang tua hidupnya melarat, tidak ada. Yang ada apa? Anak yang sering mengecewakan orang tuanya, dia hidupnya amburadul, kacau. Kacau. Bagaimanapun banyaknya, kacau, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dari karenanya harta yang paling berharga bagi orang tua adalah ketika melihat anaknya bakti dengan orang tuanya. Dari karena itu jangan pernah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jangan pernah lepas doa tersebut. Dan ketika engkau bakti dengan orang tuamu, Allah akan berikan beberapa kemuliaan untukmu. Apa? Yang pertama, engkau bakal diberikan jodoh. Selama kau bakti, kau bakal diberikan jodoh. Yang kedua, engkau bakal diberikan keturunan. Kenapa? Agar merasakan bagaimana bahagianya melihat anak yang bakti dengan orang tua. Agar merasakan engkau posisimu saat ini, kau bahagiakan orang tuamu gembiranya luar biasa, dan Allah bakal merasakan nantinya kegembiraanmu dengan baktinya anak-anakmu kepada engkau. Dan yang ketiga, engkau bakal dipanjangkan umur agar engkau merasakan bagaimana baktinya anak-anakmu dengan
Kalau ada seorang anak dimudahkan langkahnya untuk berbakti, itu artinya pintu kesuksesan telah dibuka oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, jika ada anak kok susah baik sama orang tuanya, ditutup pintu kesuksesan. Mungkin ada di antara kalian pernah ngomong kasar ke ibunya, saat ini tobat nak, saat ini tobat, mulai malam ini sudah. Kalau kalian tidak segera tobat, yang punya masalah dengan orang tuanya, tidak akan lestari hidupmu, tidak akan baik hidupmu. Ini yang sering dilupakan nak, nasihat seperti ini. Justru kalau Buya lupa, rugi. Buya tidak bisa mendidik kalian. Biarpun kalian bisa menghafal Quran dengan cepat, ada yang 1 tahun hafal, 2 tahun hafal. Tapi kalau sama orang tua nggak benar, Buya gagal didik. Orang tua aku tidak sholat Ustaz, orang tua aku tidak puasa, orang tua aku selingkuh, orang tua aku pemabuk, orang tua aku narkoba. Bukan urusanmu. Bapakmu dosa urusannya kepada Allah. Kewajibanmu buat ibumu bahagia. Kenapa sekarang banyak anak-anak susah cari kerja? Karena durhaka sama orang tuanya. Tidak usah kau cari muka sama manusia. Buat Allah tersenyum. Dengan cara apa? Ibu bapakmu tersenyum, Allah tersenyum kepadamu. Adik-adikku sekalian, yang belum bisa kau kasih uang mamakmu, belum bisa kau kasih mobil bapakmu, paling tidak jangan kasih dengar telinganya jelek-jelek. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu berkelahi. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu mencuri. Jangan sampai didengar orang tuamu rumah tanggamu tidak bahagia, bertengkar tiap hari. Sudah kau tidak kasih uang ibu bapakmu, sudah kau tidak kasih materi bapakmu, yang selalu didengar telinganya kamu bertengkar dalam rumah tangga. Bahagiakan orang tuamu. Kecil buat Allah kalau Allah kabulkan doamu. Tidak ada ayat satupun dalam Quran menyuruh jaga anakmu, jaga bayimu, kan? Tunjukkan saya ayat dari Al Kenapa orang menyiakan orang tua? Karena orang tua masa lalu. Habis manis sepah dibuang. Jika kita masih dititipkan orang tua dalam hidup kita, kalau kita bisa rawat dengan baik, rawat. Kalau kita bisa berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan merasakan sakit yang paling mendalam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, rogiba anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa yang celaka? Mereka yang masih punya orang tua tapi gak bisa masuk surga karena dia lupa berbakti kepada orang tuanya, dia lupa merawat orang tuanya, dia lupa memuliakan orang tuanya. Ujungnya hanya penyesalan yang ada. Maka siapapun hari ini yang kita dititipin orang tua, bisa sudah tua, sudah sepuh, ayo, itu pintu surga untuk kita. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Silakan kau masuki ke dalamnya. Karena saat engkau lelah merawat orang tuamu, maka di saat itu lelahmu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada satupun aku melihat amalan tertinggi yang menarik perhatian Allah untuk memberikan ampunan pada orang taubat atau mengabulkan doa dengan cepat kecuali berbakti pada orang tua. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya
dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah dia, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasa. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah seorang anak berselisih dengan orang tuanya? Lantas Imam Syafi'i menjawab, tidak boleh, walaupun hanya memperdebatkan sepasang sandalnya. Berdebat dengan orang tua adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, meskipun engkau benar dalam hal ini. Karena ketika orang tuamu telah merendahkan suaranya karena takut kepadamu, maka ketahuilah kamu telah mendurhakainya. Kata Allah, berbaktilah sempurna pada kedua orang tua, ayah dan ibumu. Kalau engkau ada merasa hal yang tidak ideal, lantas ingin bersikap yang kurang baik, renungkan dulu bagaimana ibumu berkorban luar biasa untukmu. Lalu Allah hadirkan, divisualisasikan di benak kita. Tahukah engkau ibu mengandungmu itu dalam keadaan yang tidak mudah? Kamu mungkin sekarang pening karena pekerjaanmu, tapi kan itu kamu rasakan 2-3 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Ibumu itu 9 bulan 10 hari kata Quran. Lalu setelah itu apa selesai? Tidak, melahirkan kamu berjuang dengan kematian. Apakah setelah itu selesai? Tidak, memberikan ASI untukmu optimal sampai 2 tahun. Kalau engkau mau marah kata Allah, pikirkan dulu. Kalau engkau mau mencela, mengekspresikan ketidaksukaanmu karena satu sikap, renungkan dulu. Apakah ibumu pernah berkata saat mengandungmu? Makanya ketika kamu sukses, bahkan usia 40 tahun sudah sukses, dapat ini, dapat itu, kamu jangan lupakan, mungkin saham terbesar kesuksesan kamu itu, itulah doa ibu kamu yang menangis setiap pertengahan malam. Itu keberkahan bapak kamu tuh, yang walaupun cuma menggarap sawah, kebun, serabutan kerjanya, tapi halal. Sampai kamu sukses, kamu dibanggakan orang, kamu diviralkan, IPK 4 sekian, pekerjaan mudah, aksesnya hebat dan sebagainya. Itu dapatnya semua itu, saham terbesarnya itu bapak ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang merasa sukses, jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri dulu. Kata Quran itu, hal pertama yang engkau harus lakukan, syukuri nikmat itu dengan mendoakan kedua orang tuamu. Kalau belum bisa ngasih sesuatu, minimal doain yang baik. Dek, kalau kamu tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuamu tidak soleh, tidak soleha, meskipun orang tuamu sangat menguji kesabaranmu untuk itu, tenang, Allah janjikan untukmu, Allah akan membalasnya lewat perlakuan dan bakti anak-anakmu padamu nantinya. Sebaliknya, kalau kamu lupa bahwa orang tuamu adalah yang Allah telah tentukan untukmu, sehingga kamu balas keburukan orang tuamu dengan perlakuan durhakamu kepada mereka, kamu berkata kasar kepada mereka, kamu menyakiti mereka, kamu tidak memperdulikan mereka, kamu berbuat jahat pada mereka, tunggulah tahun 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, kamu akan mendapati buruknya perlakuan anak-anakmu padamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Orang tua itu adalah harta yang paling berharga. Ayah ibumu adalah keramat yang terindah yang harus benar kita jaga dalam kehidupan kita. Ingat, untuk setiap anak dimanapun Anda berada, ada 2 perilaku yang siksanya Allah langsung disegerakan di dunia. 1, perbuatan zolimu kepada orang lain, dan yang kedua, perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka jika orang tuamu masih hidup, berbuat baiklah kepadanya, muliakanlah keduanya. Dan jika sudah wafat,
doakan yang terbaik, lanjutkan kebiasaan baik orang tua semasa hidupnya, dan bersedekah niatkan atas nama orang tua. Boleh jadi hari ini kita sukses bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua. Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.